Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada seluruh umat manusia yang berada di alam semestanya Allah ini. Dikarenakan ini telah memasuki tanda-tanda besar akhir zaman, maka kami tim Rahmatan lil Alamin memperingatkan untuk bersungguh-sungguh dalam mengislah diri, bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran, bersungguh-sungguh dalam berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena sebentar lagi janji Allah akan terjadi. Sebentar laginya kapan? Allahu a'lam bishawab. Dan dikarenakan saya dari agama Islam, tentunya Allah itu tidak membedakan semua agama, namun agama yang lurus, agama yang benar itu bagi Allah adalah agamanya Ibrahim, yaitu agama yang lurus, Islam, berserah diri secara kafah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi mungkin bisa kita tangkap berbagai macam cara orang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun ada saja yang ambigu di dalam perjalanan mereka. Ambigu yang dimaksud adalah keterbawaan, kehausan, fatamorgana, ketidakpastian, kepalsuan yang mereka dapat. Kenapa seperti itu? Karena hati mereka tidak tulus, bersungguh-sungguh. Dan mereka juga tidak belajar kepada Tuhan langsung melalui Al-Quran atau kitab-kitab Tuhan lainnya. Dikarenakan saya dari agama Islam, saya mau menyampaikan pesan. Saya berpesan kepada pertama Habib Lutfi bin Yahya. Saya mohon maaf jika salah penyebutan nama, karena saya tidak tahu dan tidak mengenal. Dan saya ingin memperingatkan kepada Anda, dalam kajian mengkaji, dalam mengajarkan, berhati-hatilah. Jangan terlalu banyak mengajak orang-orang bermain dan berhayal-hayal. Dan jangan pernah menakut-nakuti secara berlebih-lebihan. Kemudian kepada Habib Bahar bin Smith, kembalilah kepada Allah dan ihdinas siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus. Jangan engkau mengajak pengikut-pengikutmu bermain-main di dunia ini. Ajaklah mereka bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan Islam. Luruskan hatimu.
karena Allah, bukan karena sesuatu. Habib Rizik Syihab bermain di dunia ini, seharusnya kau sedikit lebih pintar. Jangan memprovokasi masyarakat. Karena Allah itu tidak senang dengan caramu yang memprovokasi seperti itu. Engkau merasa tidak memprovokasi, tapi ungkapanmu sangat memprovokasi. Tapi Allah menganggap itu memprovokasi. Engkau melanggar Al-Quran. Mulai dari Habib Lutfi, kesalahannya mengajak orang berpaling dari Al-Quran. Dan banyak sekali. Dan suka bermain-main dalam perjalanan. Habib Bahar mengajak orang pada kesyirikan. Niatnya tidak lurus, sungguh-sungguh ingin menyelamatkan orang. Habib Rizik, engkau mengaku diakui bagi ulama besar, seharusnya mempercontohkan cara bermain yang baik, yaitu masuklah ke politik. Kalau ingin memperbaiki negara, masuklah ke politik dan ajarkan politik sehat. Jika Anda tidak bisa, didiklah mereka. Jika Anda tidak didengar, maka diamlah. Janganlah berkuar-kuar memprovokasi begitu, karena akan terjadi pecah belah jika hal-hal seperti itu terjadi. Keadaan negara ini tentunya bukan hanya karena presiden atau pemerintah saja, tapi itu adalah cermin dari keadaan individu masyarakat yang berada di dalam suatu wadah negara tersebut. Itulah yang membuat wadah tersebut seperti itu. Bukan karena pemimpinnya, tapi isinya yang dipimpin. Dan untuk itu saya sebut nama yang dari kalangan yang diakui habaib. Dan untuk di luar yang tidak diakui habaib tapi tidak tahu benar habaib atau tidak, seperti Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, tolong berhati-hati dalam ucapan, dalam berdakwah. Jangan sampai engkau menghina. Ucapanmu seolah-olah meremehkan Allah. Mungkin tidak menghina, tapi saya menganggapnya menghina. Kemudian Ustadz Adi Hidayat, belajarlah, koreksi dirimu dengan keilmuanmu. Jangan hanya berucap, namun di dirimu tidak kau perbaiki, sehingga engkau mampu merusak umat dengan ungkapan-ungkapan penjelasanmu yang merusak, yang tanpa kau menyadarinya, kau telah mensifati Allah dengan sifat yang tercela. Itu kesalahan fatal dalam perjalanan ini.
Kalian semua mengaku seorang ustadz, membawa ilmu, ingin orang beradab kepada kalian, tapi kalian tak ada adabnya kepada Sang Tuhan. Kalian tak ada malunya pada Tuhan. Dan kepada MUI, saya berharap MUI mengadakan, saya berharap, ini harapan saya, mengadakan pemurnian Islam di Indonesia ini. Dengan cara melepas segala kesyirikan, menyempurnakan, mengembalikan sesuai keinginan, seperti keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab Al-Quran adalah kitab orang Islam. Kita mempelajari agama dari Al-Quran itu sendiri. Jangan menggunakan kitab kias-kias, karena kitab kias-kias itu banyak memiliki kesalahan, sangat jauh dari kebenaran. Seperti contohnya kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir itu ilmunya dia itu membanggakan ilmunya sehingga menulisnya tanpa dia sadari pemahamannya itu jauh dari jalan yang lurus. Jika kalian mengikuti kitab yang seperti itu, maka kalian juga akan mengikuti kemana jalannya Ibnu Katsir. Sedangkan Ibnu Katsir itu masih menduga-duga, berandai-andai, mengambil-ngambil pendapat-pendapat orang. Sedangkan Al-Quran begitu jelas dan nampak. Kenapa kalian berpaling dari Al-Quran? Mungkin Habib Lutfi tidak merasa membuat orang berpaling dari Al-Quran, tapi kalimatnya ada kata-kata yang menakutkan orang untuk belajar Al-Quran di sana. Tetapi saya mengatakan itu mengajak orang berpaling. Jika kalian tidak bisa mengajarkan Al-Quran, sini saya ajarkan. Saya bersama saudara-saudara saya sini menyampaikan pesan seperti ini karena kami prihatin sekali dengan keadaan negara, umat, alam ini. Dan di sisi lain, ini adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk meluruskan paham-paham yang salah. Sebenarnya kalian itu tidak salah paham, kepahaman kalian itu tidak salah, tapi kehati-hatian diri kalian yang tidak ada. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, tapi untuk MUI saya mengharapkan tabayun untuk membakar seluruh kitab-kitab yang menafsirkan Al-Quran, karena seluruh kitab-kitab yang menafsirkan Al-Quran semuanya menyesatkan umat, membawa umat manusia ke dalam neraka.
bukan ke dalam surga. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kalimat atau ungkapan, tetapi maknanya, niatnya memang ingin membuka tabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.